Masya Allah, berarti sudah sangat tinggi nih perjalanan kita. Semangat, semangat. Sebentar lagi kita sampai nih ke puncak Jabal Thur. Allahu Akbar. Oke. Nah, detik-detik sampai ke puncak Jabal Thur. Seperti ini saudaraku semua. Karena kita disambut seperti gapuranya, istilahnya ada selamat datangnya dengan bebatuan-bebatuan di kanan kiri kita. Ibaratnya kalau kita sampai ke perkampungan, ada tugunya, ada gapuranya ya. Tapi ini kita disambut dengan bebatuan. Ternyata ada juga, oh yang jualan. Oke, Masya Allah, ini tidak disangka ini ternyata ada juga yang jualan. Kita mau tanya-tanya sebentar. Lihat dulu. Tapi gua turnya di atas sana itu. Ya. Coba kita melimpir ke sini sebentar. Masya Allah. Assalamualaikum. Kya ahli Baishab? Alhamdulillah. Tiga. Alhamdulillah. Masya Allah. Fi عندك مويه؟ في مويه. مويه كم واحد؟ هذا 5 ريال سيد 2 ريال. Oh. Yani 5 rial wahid. Satu ini, satu airnya ini wajarlah agaknya lebih mahal, hanya 5 real. Ada roti-rotinya juga seperti ini. Jadi prediksi kita tadi khawatir tidak ada yang jual makanan minuman di atas ini, ternyata beliau ini Minana inta ya mudir Pakistan, kawan dari ini Pakistan ini. Ada juga roti-roti, biskuitnya seperti ini dijual. Hada bi kam wahid? 2 real. Hada moya har. Kam? 2 real. 2 real. Hanya 2 real saja. Dibanding harga yang di bawah itu 1 real, ini dijual 2 real. Wah, sangat murah pastinya karena perjuangan membawa makanan ini ke atas, saya yakin sangat susah. Nah, ini ada juga dijual ini sarden. Ada Indomie, Masya Allah. Di atas ini juga dijual Indomie. I love Indomie, berarti Indonesia itu kalau datang ziarah ke sini bisa makan Indomie di puncak Jabal Thur sambil menikmati suasana kota Makkah Al-Mukarramah dengan view-nya Tower Zamzam di sana itu. Tapi agak kabut, mohon maaf kalau tidak terlihat ya. Sana itu. Subhanallah. Bahkan ada juga air mineral yang dingin. Fihina barit, sah? Aywa. Oke. Oke, ini kita ya sebagai ucapan terima kasih juga ke dia ini. Sudah jualan di atas ini untuk para pengunjung berziarah. Ithnain real, oh fihina mawjud. Hanya 2 real. Murah tentunya ini. Dibanding perjuangan mereka bawa barang dagangannya ke atas. Dan di sini ada kulkas-kulkasnya juga ya. Hada kahraba fin? ما في ثلج يجي ما في كهرباء. Pas talut. ثلج. Yani fi nas طالع فوق wajib talth kullu yaum. كل يوم. Wow, jadi tiap hari ada nanti petugas pekerja yang membawa es naik ke atas ini baru dimasukin kulkas. Ini tidak ada listriknya lagi. Jadi hanya nyimpan dinginnya di dalam kulkas itu. Oke, syukron. Baik, insyaallah. Oke, yalla. Kita teruskan ngelihat Jabal Thurnya di atas. Nah, sesudah perjuangan kita saudaraku, sekarang kita sudah sampai di Jabal Thur dan inilah yang disebut dengan Gua Thur. Bisa saudara perhatikan di sini ada lubangnya. Dan benar-benar guanya ini hanya di antara bebatuan-bebatuan yang sangat besar. Dan inilah dia pintunya. Kalau kita ngelihat dari pintu ini berarti kita memang, kalau ukuran badannya orang Indonesia itu berarti hanya sekitar 2 orang nih. Itu pun kalau dipaksain ya. Kalau ukuran orang Arab berarti hanya bisa masuk 1 orang. Nah, disinilah dahulu Rasul SAW bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Coba kita
Lihat sebentar ke bawah. Bagaimana dahulu perjuangan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Waktu itu mereka naik ya dari bawah sana itu. Penuh perjuangan malam hari seperti yang sudah kita lewati tadi. Sehingga sampai ke Gua Thur ini. Oke. Sekarang kita mau coba masuk ke Gua Thurnya ya. Dan ini versi terbaru bagi saudara-saudara yang sudah pernah datang ke Gua Thur sebelum-sebelumnya. Di sini dulu masih ada tulisan Ghar Thur ya, dicat dengan warna hijau putih. Namun sekarang itu semua sudah dihapuskan ini, dikikis dari sini. Jadi yang tersisa sekarang hanya batu polos, tidak ada lagi tulisan-tulisannya. Bisa kita lihat. Saudaraku semua, sesudah perjuangan yang sangat jauh dari bawah sana dan kita sudah naiki, sekarang kita sudah berada di puncak Jabal Thur, Gunung Thur, dan di sini ada gua di antara batu besar ini, disebut juga namanya Gua Thur atau bahasa Arabnya Ghar Thur. Jadi nama gunungnya dengan nama guanya sama. Nah, ini bisa saudara perhatikan, pintunya hanya sebesar ini. Kalau seukuran badan orang Indonesia mungkin bisa kita paksakan masuk 2 orang. Tapi kalau ukuran orang Arab berarti masuknya hanya satu-satu nih. Ya, tentu dahulu pada masa Rasul, posisi gua ini tidak ada bebatuan-bebatuan yang ditata, yang disusun seperti ini, itu dahulu tidak ada ya. Jadi dulu memang hanya bebatuan-bebatuan ya seperti ini. Ini pun hanya tambahan-tambahan nih di era di zaman sekarang. Oke, sekarang saya mau coba masuk ke Gua Thur ini. Disinilah yang sangat mengkhawatirkan bagaimana Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq dikejar kaum Quraisy. Mereka bersembunyi di dalam dan kaum Quraisy bahkan diceritakan naik ke puncak Jabal Thur ini, berusaha juga mencari Rasul dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, peristiwa yang kita ingat di sini bagaimana Allah selamatkan Rasul dengan Abu Bakar dengan cara laba-laba membuat sarang di pintu Gua Thur ini. Ya, membuat bersarang di sini sehingga menutupi pintu Gua Thur. Dan bahkan diceritakan ada burung-burung merpati. Nanti kita lihat burung-burungnya ada di bawah sana tadi saya lihat. Seolah membuat sarang di sini sehingga itu menjadikan pemikiran orang-orang kaum Quraisy semakin yakin tidak ada manusia yang masuk ke dalam gua. Bahkan dalam satu versi yang lain saya baca juga ada mengatakan ketika itu tumbuhnya di sini Allahu a'lam. Nah, dengan 3 tanda ini akhirnya kaum Quraisy itu pun meninggalkan Gua Thur sekalipun ketika itu mereka sudah berada di sini ya. Oke. Kita mau coba masuk. Karena di jana ada itu sajadah-sajadah juga saya lihat ya. Jadi saya harus membuka sandal ini Ustaz, sepatu ini. Oke, kita coba masuk dulu. Gimana sih? Nah, bisa dilihat saudaraku. Ini seperti ini posisi di pintu Gua Thurnya saya berada di sini. Oke, jadi saya tidak bisa berdiri, harus benar-benar memposisikan badan saya membungkuk seperti ini nih. Bisa saya perhatikan ya, betapa dahulu susahnya juga Rasul masuk ke Gua Thur ini. Nah, ini kita sudah berada di dalam guanya, saudara perhatikan. Ini tadi pintunya, bisa saya masuk. Oke. Nah, ini semua di dalam guanya. Dan memang tidak terlalu besar. Bisa saudara perhatikan di sekelilingnya ini semua. Ini batu-batu. Batu-batu, semua ini batu. Di sini juga batu. Dan ini di zaman sekarang ini ada sajadah-sajadah seperti ini. Ada semen yang dibuat di lantai-lantainya ini. Tapi dahulu pada masa Rasul tentu tidak ada di sini sajadah-sajadah. Jadi dulu hanya bebatuan-bebatuan. Disinilah Rasul bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi. Sesudah mereka masuk ke sini, kemudian Allah kirimkanlah
burung merpati yang bersarang di sini, dan ada sarang laba-laba juga yang membuat sarangnya di sini. Ada juga diceritakan pohon yang tumbuh di situ. Di saat Rasul dengan Abu Bakar sudah berada di dalam gua ini, pada waktu itu Abu Bakar seolah melihat kaki kaum Quraisy di sana itu. Padahal mereka dalam posisi sudah bersembunyi nih di gua ya. Jadi waktu itu Abu Bakar As-Siddiq seolah rasa takut dan dia mengatakan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke kaki mereka di bawah, mereka akan melihat kita." Jadi kalau seandainya orang kaum Quraisy itu lebih teliti ya, mencoba untuk melihat ke dalam ini, mereka akan melihat Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasul ketika itu menjawab, "Ya Abu Bakr, ma dhunnuka bithnain, Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, apakah engkau mengira di gua ini hanya kita berdua, kata Rasulullah. Ingat, Allah itu ketiga, atau ada Allah yang ketiga bersama dengan kita, ucapan Rasulullah. Nah, ini sejalan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan bagaimana perjuangan Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq dalam gua ini. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah tatkala huma, mereka berdua. Nah, domir yang ada di situ ditafsirkan yaitu Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ingatlah ketika Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasul itu berada dalam gua, ketika Rasul mengucapkan kepada sahabatnya itu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Itu ucapan Rasulullah, sehingga Abu Bakar pun kembali merasakan ketenangan di dalam gua Thur ini. Dan sesudah mereka berada di dalam gua Thur ini sampai 3 hari 3 malam, ya malam Jumat, Sabtu, Ahad mereka berada di sini. Ya sudah itu hari Seninnya mereka turunlah dari gua Thur ini dan meneruskan perjalanan menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Selamatlah mereka di gua Thur ini. Maka gua Thur ini secara syariatnya sangat bersejarah, karena disinilah baginda Nabi Muhammad SAW bersembunyi atau beristirahat dari kejaran kaum Quraisy yang ketika itu mencari mereka ke seluruh penjuru kota Makkah Al-Mukarramah. Bahkan ada yang sampai naik ke sini, namun tadi dengan tentara yang Allah kirimkan, dengan laba-laba yang bersarang di sini, atau juga dengan hewan seperti burung merpati yang membuat sarangnya juga di sini. Dengan itu mereka berpikir tidak mungkin ada manusia yang masuk ke dalam gua, karena sarang laba-labanya tidak rusak, masih utuh. Dan akhirnya kaum Quraisy itu pun meninggalkan gua Thur ini, dan mereka pun tidak menemukan Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Itulah peristiwa yang terjadi di gua Thur yang sekarang kita berada di sini. Kita perbanyak salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengingat betapa susahnya perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana situasinya di sini? Lihat saudaraku. Ini ada kucing juga ternyata bersembunyi terus di sini tuh. Dia agak gitu. Oke, ini di semua gua-guanya. Memang tidak terlalu besar ya. Bisa dilihat tadi itu pintunya. Nah, ternyata ada akses keluarnya di sini. Ini saya yakin yang dibuat di akhir-akhir ini saja. Nah, seperti ini. Udah dibuat seperti tangga-tangga ya. Oke. Sampai ke atas ini semua. Oke. Itu bisa kita lihat. Nah, kita lihat dari jauh. Di sini itu batunya sangat besar ternyata. Ini tadi yang menjadi penopang gua ini. Jadi kalau gua-gua di Indonesia biasanya dalam tanah. Namun kalau di sini hanya di antara batu-batu. Ya dulu saya yakin ini mungkin posisinya dulu ini tertutup juga dari arah ini. Belum terbuka seperti ini ya. Kalau sekarang ini kan yang dibuat mungkin untuk memudahkan para pengunjung jika mereka ingin mengunjungi tempat ini. Jadi dulu ini saya yakin tertutup juga. Dulu aksesnya hanya
yang ada di sana itu. Dan ini saya yakin dahulu juga batu-batu di sini itu tertutup itu juga. Jadi perkiraan mungkin hanya di area bagian hadapan di sana itu yang terbuka. Wallahu a'lam. Nah, jadi ini sekarang dibuat hanya sebagai akses jalan keluar bagi para pengunjung ke dalam gua sana itu ya. Oke, dan di sini memang di sebelahnya ini juga sangat banyak batu-batu besar, bisa saudara perhatikan ya. Ya, ini semua. Sini juga ada lagi. Jadi memang identik gua-gua yang ada di sini itu dengan bebatuan-bebatuan yang sangat besar. Oke, sekarang kita sudah berada di puncak daripada gunung batunya ini. Tuh, terlihat semua. Oke, sekian dulu saudaraku video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kesilapan. Kami akhiri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.